Pembangunan proyek Mega Mall dipastikan akan molor atau tidak sesuai dengan jadwal kontrak. Sejauh ini, hingga jelang habisnya masa kontrak pada 19 Juni 2012, progres pembangunan baru mencapai 49%. Komisi 1 DPRD Metro mendesak Wali Kota dan Dinas Pekerjaan Umum agar mengawasi proses pembangunan, termasuk meminta pengembang menyelesaikan pembangunan Mega Mall tepat waktu. Wali Kota untuk bisa melakukan putus hubungan kerjasama dengan PT Nolimek Jaya. Nah, hari ini berdasarkan hasil dari laporan yang dimasukkan ke dalam pansus LKPJ Wali Kota di tahun 2011, bahwa kita mengetahui kemajuan fisik ataupun progress report yang sudah dilakukan oleh Metro Mega Mall hari ini tertanggal 27 Februari di tahun 2012 itu hanya mampu menyelesaikan sebesar 49% dari. Diketahui pembangunan Mega Mall dilakukan sejak tahun 2007, namun hingga kini pembangunan terus molor. Pemkot dinilai tidak tegas dan selalu mengakomodasi keterlambatan. Yoyo WD, Metro, Radar TV. Pemkot Metro harus segera melakukan revitalisasi atas atap bangunan gedung sekolah. Dari data DPRD Metro, sekitar 70% atas gedung SD dan 25% masih menggunakan asbes. Padahal dari penelitian, asbes mengandung partikel berbahaya, yakni serat yang bahaya jika sampai terhirup manusia. Apalagi jika sudah masuk paru-paru, tidak bisa dikeluarkan kembali. DPRD Metro meminta pemerintah secara bertahap mengalokasikan anggaran pergantian atap bangunan sekolah. Karena kami ada surat dari WHO dan UNICEF bahwasanya asbes itu banyak mengganggu kesehatan dan ditemukan oleh orang-orang dari WHO dan UNICEF. Nah, sehingga Metro ini contoh ini sudah minta data. Kami perkirakan lebih 75% atapnya masih asbes, terutama gedung SD. Penggantian atap ini sangat penting untuk menjaga anak-anak atau generasi mendatang tetap sehat. Yoyo WD, Metro, Radar TV. Peran masyarakat dalam menggunakan hak suara sangat menentukan kualitas hasil pemilihan umum. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro terus melakukan edukasi kepada calon pemilih. Melalui workshop kepemiluan, diharapkan para guru dapat memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai demokrasi dalam pemilu. Dengan mengundang tenaga pendidik SMA, SMK se-Kota Metro, khususnya guru bidang studi PKN, pendidikan kewarganegaraan. Yang dari kegiatan ini tentu kita berharap mereka dapat menularkan ilmu yang mereka peroleh dari workshop ini kepada siswa-siswanya, sehingga terjadi sebuah kesepahaman, pengertian tentang makna demokrasi dalam konteks kepemiluan secara utuh. Sasaran kegiatan ini adalah para guru. Selanjutnya mereka diharapkan mampu memberikan penyadaran kepada para siswa sebagai calon pemilih pemula. Yoyo WD, Metro, Radar TV.
Jajaran pengurus PWI Metro diterima langsung Wali Kota Metro Lukman Hakim di ruang kerjanya. Kesempatan ini dibahas keberadaan dan perkembangan media massa, termasuk kontribusi media massa dalam pembangunan di Kota Metro. Wali Kota berharap agar wartawan dalam mewartakan informasi mampu menjadi media kontrol bagi pembangunan. Tapi bukan dalam arti yang negatif, yang positif. Karena banyak sekali tuh tulisan-tulisan yang bisa menarik itu. Banyak sekali, tapi itu semua kan harus dengan kualitas, harus dipelajari kan misalnya, nulis apa adanya. Nah, saya sangat berharap ke depan ada kemitraan pemerintah Kota Metro dengan PWI perwakilan Metro ini untuk mampu memotivasi masyarakat untuk gemar membaca, gemar belajar. Kepada PWI diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan. Karena dengan standar kompetensi maka wartawan memiliki kualitas yang baik. Yoyo WD, Metro Radar TV. DPRD mempercepat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Metro. Bahkan panitia khusus melakukan pembahasan hingga malam hari. Hadir dalam pembahasan Ketua DPRD Metro Sudarsono dan pihak eksekutif Pemkot Metro. Rapat pansus dilakukan untuk mengetahui jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi pada DPRD Metro. Sejumlah catatan Dewan adalah minimnya investasi, buruknya kualitas infrastruktur, dan tidak optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah. Baik dari PU, baik dari kesehatan, pendidikan, dan itu yang program-programnya yang istilahnya kurang maksimal lah. Kita akan rekomendasikan supaya nanti di 2012 lebih maksimal gitu loh. Contohnya kayak tadi masalah di dana kayak hibah, dana itu banyak-banyak dana yang tidak tepat sasaran lah gitu loh. Jadi dana yang nggak tepat sasaran kita akan rekomendasikan supaya lebih maksimal lagi gitu di 2012. Terus contohnya di kesehatan tadi kan. DPRD juga memberikan catatan atas kontrak kerjasama pembangunan Mega Mall antara Pemkot dan PT Nolimax Jaya. Yoyo WD, Metro Radar TV. Janji perubahan peningkatan layanan publik dibuktikan Pemkot Metro. Pasca hasil survei KPK, telah terjadi perubahan signifikan atas layanan masyarakat. Hal ini merujuk survei independen melibatkan tim Universitas Lampung. Dalam paparannya, tim dari Unila, Warsono menyatakan hasilnya secara umum, responden melihat ada peningkatan dalam layanan publik. Responden menilai ada upaya Pemkot mengikis korupsi. Diungkapkan persentase pengguna layanan publik yang masih diminta membayar biaya tambahan saat pengurusan izin mencapai 22%. Kita menentukan margin error, kalau kita sudah membandingkan dengan KPK sekitar 90, maka margin error dihitung setelah melakukan survei. Kalau melakukan survei ini, kalau proporsi, ini kan kejadian apakah dia memiliki suatu karakteristik ya, apakah membayar atau tidak umpamanya, itu distribusinya binomial ya. Kalau binomial mencari margin errornya adalah pihaknya mengharapkan agar pemerintah lebih serius dalam proses pemberian layanan masyarakat. Yoyo WD, Metro Radar TV.
masyarakat Kota Metro menjejali jalan protokol di depan kantor wali kota. Mereka antusias menyaksikan pawai budaya yang dimeriahkan berbagai atraksi tersebut. Antara lain, klub mobil VW, sepeda motor gede, Vespa, dan sepeda ontel. Kemudian kesenian barongsai, tari-tarian dari Lampung, Sumatera Selatan, dan Padang. Ada juga atraksi drum band dari siswa SD hingga SMA. Yoyo WD, Metro Radar TV. Usai dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Metro, Saleh Chandra, kegiatan Metro Fair yang dipusatkan di lapangan Samber, Kota Metro dimeriahkan dengan konser band asal Jakarta, Pagetos. Selain pemotongan tumpeng serta peninjauan stan pameran, warga Kota Metro dihibur alunan lagu milik Pagetos. Namun karena membludaknya para penonton yang menyaksikan konser Pagetos, malah menyebabkan keributan antar sesama penonton. Lantaran keributan tidak dapat diredam, panitia Metro Fair terpaksa menghentikan konser. Rencananya gelaran Metro Fair akan berlangsung dari 12 Mei hingga 21 Mei mendatang. WD Metro Radar TV. Rapat paripurna DPRD Metro dengan agenda pengesahan Raperda Pendidikan urung digelar. Penyebabnya, Wali Kota Metro Lukman Hakim tidak dapat hadir lantaran sedang sakit. Paripurna pengesahan Raperda tidak bisa diwakilkan karena terkait pengambilan keputusan. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Metro Herman Sismono dan dihadiri 23 wakil rakyat. Karena kepala daerah tidak hadir, maka agenda pengesahan Raperda Pendidikan ditunda. Salah satu materi utama dalam Raperda adalah penetapan wajib belajar 12 tahun. Dengan kebijakan itu, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk menjamin pendidikan hingga jenjang menengah. Tahun 2011 tentang penyusunan produk hukum yang mana untuk pengambilan keputusan maupun penyampaian tentang rancangan peraturan daerah itu bupati, wali kota, gubernur tidak dapat diwakili. Jadi pengecualian itu hanya dua, kalau itu penyampaian dan pengambilan keputusan tidak bisa diwakili. Di luar dari itu silakan kepala daerah bisa diwakilkan. Pihaknya sangat mengharapkan warga sabar dan menunggu kondisi wali kota Metro pulih. Yoyo WD, Metro Radar TV. Menteri Pertanian dukung pertanian di Kota Metro. Perayaan musim panen tahun ini dipusatkan di Kota Metro. Kegiatan dihadiri langsung Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian Momon Rusmono dan Sekprov Berlian Tihang.
Kesempatan ini, Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 6 unit sepeda motor untuk kegiatan penyuluhan pertanian. 889 ton atau 13,14% dibandingkan tahun 2014.